Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Zubaida, angkatan 8 calon guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya tentang tugas pada modul 1.2 tentang koneksi antar materi. Di mana koneksi antar materi ini kita diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.2 dengan melakukan refleksi model 4P. Model refleksi 4P terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. Dan keempat, penerapan ke depan atau rencana ke depannya. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang berpihak pada murid itu terdiri atas pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan seperti seorang petani berperan untuk menebalkan garis-garis yang samar-samar dalam diri anak atau prinsip tabula rasa, budi pekerti, dan trilogi pendidikan. Sedangkan pada modul 1.2 adalah tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu reflektif, mandiri, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada anak. Hubungan modul 1.1 dan 1.2 menurut pemahaman saya sejalan atau relevan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, bahwa di mana kita ketahui pendidikan tidak hanya sebatas proses belajar dan mengajar di kelas, akan tetapi memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sedangkan bagian yang menantang dari hasil proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah bahwa kita tidak hanya cukup dengan memahami apa yang diajarkan di dalam modul, akan tetapi bagaimana cara menerapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta mewujudkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak di dalam diri seorang pendidik. Dari 5 peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi coach bagi guru lain, maka bagian yang paling menantang adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti baru tersadar bahwa jalan yang saya tempuh ternyata salah. Untuk itu, saya harus kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar berarti saya harus memperbaiki diri agar tujuan saya sebagai pendidik dapat tercapai, yaitu memanusiakan manusia sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, dan terus mengembangkan diri untuk mewujudkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidik berperan sebagai pentransfer ilmu pengetahuan dan pendidik berhasil dilihat dari capaian nilai hasil tes. Dan ternyata ini adalah tidak benar. Sekarang, saya berpikir bahwa pendidikan bukan berperan sebagai pentransfer ilmu kepada murid, akan tetapi berperan untuk menuntun anak untuk memperoleh pengetahuannya. Dan keberhasilan anak tidak hanya dilihat dari pencapaian hasil akhir, akan tetapi
lebih berfokus pada proses. Dan perlu kita ingat, pendidik juga bertanggung jawab untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Pelajaran berikutnya yang dapat saya ambil adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa penilaian dan tagihan tugas diseragamkan untuk semua anak untuk memudahkan penilaian. Sekarang itu tidak benar, karena sekarang saya berpikir bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda, dibagi menjadi high, middle, dan slow, sehingga tidak bisa diukur hanya dengan satu alat ukur saja. Oleh karena itu, penilaian disesuaikan dengan pengelompokan kemampuan. Anak memiliki bakat yang berbeda, jadi hendaknya tagihan tugas jangan diseragamkan. Bisa dalam bentuk gambar, deskripsi, puisi, atau video. Keempat, penerapan ke depan atau rencana ke depannya. Pengembangan diri dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah membuat bahan ajar, minimal hasil modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat pada diri murid. Mengembangkan pembiasaan dan terus konsisten dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Kemudian, aktif dalam program kerja ilmiah remaja dengan mengembangkan bioteknologi di bidang pangan dan pupuk. Juga pengolahan bahan-bahan yang tidak berguna menjadi berguna, yaitu sampah organik dan anorganik. Kemudian, membuat kesepakatan kelas, merefleksi, melakukan asesmen diagnostik kepada murid, membantu dan saling berbagi dengan guru-guru lain untuk mengembangkan diri mereka, serta berperan aktif dalam kegiatan komunitas belajar maupun kegiatan MGMP. Demikian hasil pemaparan saya tentang tugas di modul 1.2 tentang koneksi antar materi. Di sini saya mengucapkan terima kasih dan salam bahagia guru penggerak.